Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita. Kalau misalkan kemarin kita udah belajar tentang kongruensi bangun datar, hari ini kita akan belajar tentang kongruensi segitiga. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebetulnya dua segitiga dikatakan kongruen itu syaratnya sama dengan dengan kekongruenan bangun datar yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, tapi bedanya nanti akan ada beberapa sifat mengenai segitiga yang kongruen gitu. Namun sebelum itu kita ini dulu ya. Kita ulas dulu mengenai syarat-syaratnya. Segitiga itu dikatakan kongruen jika yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Berarti di sini kita punya sisi AB. Nih, segitiga ABC dikatakan kongruen. Kongruen itu seperti ini ya notasinya. Kongruen dengan segitiga DEF jika yang pertama sisi AB itu sama dengan sisi DE. Terus sisi apa lagi? Sisi BC sama dengan sisi EF. Nih kelihatan kan ya di gambar juga. Yang ini dengan ini gitu ya. Kemudian sisi BC ini berarti yang ini harus sama dengan sisi EF. Kemudian yang terakhir itu AC itu harus sama dengan DF gitu ya. Ini harus sama dengan ini gitu. Kemudian sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Berarti kita punya sudut A itu harus sama dengan sudut D. Nih, sudut A ini harus sama dengan sudut D. Terus sudut D, bukan sudut D. Sudut B itu harus sama dengan sudut E, berarti yang atas. B harus sama dengan E, kemudian yang terakhir itu sudut C harus sama dengan sudut F. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu baru dua segitiga itu baru dikatakan kongruen jika memenuhi semua ini gitu. Kemudian ada yang namanya sifat dua segitiga kongruen itu nanti ya gini kan harus memenuhi semua ini. Berarti ketika nanti buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen, berarti kalian harus membuktikan bahwa semua sisinya sama panjang, kemudian semua sudutnya sama besar. Namun, untuk mempermudah ada yang namanya ini sifat gitu, sifat dua segitiga kongruen. Jadi nanti kalian tinggal membuktikan apakah memenuhi sifat ataukah tidak gitu ya. Kalau misalkan memenuhi sifat berarti dia merupakan segitiga yang kongruen, kalau tidak berarti tidak kongruen gitu. Nah, ini sifat yang pertama itu sisi atau kita singkat menjadi sisi, di mana tiga sisi segitiga kongruen itu harus sama panjang ketiga sisinya gitu ya. Jadi misalkan sisi AC harus sama dengan sisi DF gitu dan seterusnya. Terus yang kedua sisi sudut sisi. Yang ini kita punya sisi AC sama dengan sisi FD gitu ya, ada keterangannya, ini ada satu garis di sini, ini juga ada satu garis di sini. Kemudian sudutnya ini, sudut A sama dengan sudut D, ada titik di sudutnya. Kemudian panjang AB itu sama dengan panjang DE gitu. Dari mana saya tahu? Dari ininya. Di sini ada 3 garis gitu. Itu kan berarti dia menunjukkan bahwa kedua garis itu sama panjang gitu. Kemudian yang ketiga, dua sudut dan satu sisi. Bisa itu sudut sisi sudut gitu ya, atau sisi sudut tuh. Gitu pokoknya ya. Jadi sudut ini harus sama dengan sudut D gitu. Terus panjang AB harus dibuktikan dengan panjang DE, kemudian sudut B harus sama dengan sudut E. Ini juga sama. Sudutnya dulu, sudut F harus dibuktikan sama dengan sudut C.
Terus sudut D harus dibuktikan sama dengan sudut A. Kemudian panjang DE harus dibuktikan sama dengan panjang AB gitu. Contohnya, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDF itu kongruen, sama dan sebangun. Ini, keterangan apa yang ada di gambar ini yang bisa memenuhi salah satu sifat? Itu berarti keterangannya apa? Yang pertama ya berarti sisi kan? Sifat yang pertama. Sisi. Dalam arti kita punya panjang AB itu sama dengan panjang DE sama dengan berapa senti? 8 senti. Kemudian kita punya panjang BC itu sama dengan panjang EF berapa senti? 6 cm. Kemudian yang terakhir kita punya panjang AC sama dengan panjang DF itu sama dengan 5 cm gitu. Berarti karena dia memenuhi sifat sisi. Ini kebalik gak sih? Panjang BC itu harusnya sama dengan DF ya. Salah. Saya ulang ya. Panjang AB itu berarti dia panjang DE sama. Terus panjang BC itu dia panjangnya sama dengan panjang BC itu dia harusnya sama dengan panjang DF ya. DF sama dengan 5 cm. Kemudian panjang AC itu harusnya sama dengan panjang EF. Sama dengan berapa? 6 cm gitu ya. Nah, kemudian itu poin A. Terus yang poin B, tentukan pasangan sudut yang sama besar. Berarti kita punya sudut A itu harus sama dengan sudut E. Terus sudut B itu sama dengan sudut D. Kemudian yang terakhir sudut C itu sama dengan sudut F gitu. Kemudian soal yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Buktikan bahwa segitiga ACE sama dengan segitiga BDE. Nah, ini yang diketahui apa nih kira-kira? Nih, ini sudut, ini sama nih sudutnya. Kemudian ini sisinya sama. Kemudian ada apa lagi? Ini ada sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu kan pasti sama ya hasilnya, berarti dia akan memenuhi kriteria 2 sudut dan 1 sisi atau sususi ini mah. Sudut, sisi. Nah, gimana sih sudut-sudut sisi nih? Sudut yang sama berarti tulis dulu yang ini, sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sudut tadi apa? Sudut E ini dua-duanya sama kan? Sudut E sama dengan sudut E karena bertolak belakang. Kalian tahu di kelas 7 kalian sudah belajar kalau sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Kemudian di soal ini, di gambar ini ada keterangan apa lagi? Sudut panjang sisi. Sekarang kan sudut udah ini, terus ini sudut udah, terus sekarang yang sisi. Berarti sisinya sisi apa? Sisi CE sama dengan sisi DE, sehingga terbukti bahwa segitiga ACE dan segitiga BDE itu kongruen. Kemudian sekarang yang poin B. Tentukan pasangan sisi yang sama panjang. Berarti kita punya sisi AC itu sama dengan sisi yang ini, itu sama dengan sisi yang ini kan, BD. Terus sisi yang kedua, sisi AE, itu sama dengan sisi BE. Kemudian yang terakhir, sisi CE, itu sama dengan sisi DE, gitu ya. Itu segitiga kongruen. Kemudian ini tugasnya cuma satu. Perhatikan gambar di bawah ini, katanya tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Nah, menunjukkannya gimana? Pakai salah satu sifat tadi. Kira-kira di soal ini dia menunjukkan sifat yang mana? Sifat yang pertama, sisi, atau sifat yang kedua, atau sifat yang ketiga? Silahkan ya dikerjakan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.